Kalau kata gua, nggak semua orang itu butuh bikin SIM di sini gitu. Karena yo semuanya, balik lagi sama gua Gaijin Rider Gaijin yang lagi ada di Jepang. Semoga kalian semuanya sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ya, balik lagi sama gua. Hari ini kita riding lagi. Seperti biasa, di Jepang sekarang masih agak-agak dingin ya. Suhu sekarang itu kisaran pagi ini ya. Pagi ini kurang lebih 5 derajat lah. Lumayan masih dingin lah ya. Jadi makanya ini masih pakai full set kayak gini. Itu. Oke, hari ini gua mau sharing sama kalian gimana caranya punya SIM di Jepang. Nah, gua akan jelasin caranya kayak gimana, kelebihan dan kekurangannya apa, sama nanti di akhir video gua nanti bakal ngasih pendapat gua tentang step-step cara dapetin SIM ini. Kalau begitu, stay tune di videonya ya, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Oke? Ciao. Go. Oke, langsung aja. Jadi di Jepang itu ada 3 cara biar kita bisa dapat SIM di Jepang. Nah, 2 cara pertama itu cara yang umumnya orang Jepang lakukan. Nah, yang di cara yang terakhir ini salah satu cara hanya khusus orang asing. Jadi kita itu punya opsi lebih banyak daripada orang Jepang ya buat dapetin SIM-nya. Jadi yang pertama, cara dapetin SIM di Jepang itu dengan mengikuti driving school atau sekolah mengemudi atau Jidosha Gakko. Oke, jadi Jidosha Gakko ini adalah cara yang paling umum ngedapetin SIM di Jepang. Di sekolah mengemudi itu nanti bakal diajarin apa? Yang jelas nanti semuanya kita akan pelajarin, mulai dari teorinya, terus manner berkendara, terus yang jelas prakteknya juga pasti diajarin semuanya lengkap. Jadi cara-cara mengemudi yang sering umum terjadi di lapangan gitu, terus teknik-tekniknya, terus tentang safety keselamatan, tentang safety drivingnya juga diajarin. Terus gimana cara ngadepin kalau misalnya kita lagi kecelakaan atau lagi ada masalah gitu. Nah, itu nanti diajarin di sekolah mengemudi gitu. Jadi benar-benar kita diajarin sampai detail semuanya gitu. Kita juga bisa nanya langsung ke senseinya atau ke gurunya gitu. Durasi belajarnya itu berapa lama sih gitu. Jadi durasi belajarnya itu tergantung ya guys. Sistemnya itu gasyuku. Nanti bakal nginep di sana selama kurang lebih 2 minggu. Nah, itu diajarin full sampai benar-benar kita tentang SIM yang akan kita pelajari gitu. Itu 2 minggu kita diajarin teori sama praktek. Nah, terus masalah biayanya gimana? Nah, ini yang biasanya rada-rada bikin orang agak kaget gitu ya. Kalau bagi orang Jepang itu udah ini hal yang biasa ya. Jadi kalau udah lulus sekolah atau pas lagi kuliah, mereka ambil SIM dan mereka udah siap dengan uangnya gitu. Nah, rata-rata kalau SIM mobil di Jepang itu atau SIM motor, kalau kalian belum benar-benar nol banget lah gitu ya, belum ada SIM sama sekali, itu rata-rata harganya dari 20 mang itu 20 juta. Kalau kayak case gua, karena gua kerja, jadi kan waktu gue terbatas ya, jadi gue nggak bisa nginep sampai 2 minggu kayak gitu kan. Nah, jadi gue minta ke sekolahnya buat ngaturin jadwal gue itu di pulang kerja gitu. Jadi misalnya gue pulang kerja jam 5 sore, nah gue ke sekolahnya itu, ke driving schoolnya itu masuknya jam 6 sampai misalnya jam 8 gitu. Di sana gue belajar teori sama latihan soal buat ujiannya gitu. Nah, jadi waktunya gue bisa ngatur gitu kalau pakai yang sistem yang gue. Cuman kekurangannya kalau misalnya pakai sistem yang kayak gue gini, lumayan lama belajarnya ya. Meskipun intensif hampir setiap hari dari Senin sampai Minggu gue kelasnya terus, itu paling cepat 2 bulan gue sampai akhirnya gue dapat SIM di Jepang gitu. Nah,
Nanti deh kapan-kapan gua ceritain pengalaman gua masuk driving school di Jepang kayak gimana. Nah, tapi yang jelas sebagai gambaran umumnya, kalau di driving school itu kurang lebih kita harus siap ngeluarin uang yang banyak, dan waktunya kita juga harus siap gitu, karena nanti kita jadwalnya bakal disesuaikan sama si driving schoolnya gitu guys ya. Anginnya kenceng banget ini tuh, gila. Tapi ini pemandangannya bagus banget ya tuh, gila, gunung berjejer guys. Nah, selanjutnya cara yang kedua adalah melalui Ipatsu Shiken atau one shoot test gitu. Jadi Ipatsu Shiken ini atau one shoot test ini mirip-mirip kayak kita tes di Indonesia. Jadi kita datang ke di license center terdekat, kemudian ikut tes langsung. Intinya mirip-mirip kayak kita. Jadi nanti kita ikut tesnya itu dari awal sampai akhir, semuanya dilakukan dalam 1 hari. Tentunya ada ujian tulis sama ujian prakteknya. Kelebihannya benar-benar murah banget dibandingin di Osaka tadi atau driving school tadi. Kurang lebih ngabisinnya itu nggak akan sampai 1 juta lah, nggak akan ngabisin sampai 1 mang gitu. Tapi dibalik kemudahan itu, tentunya untuk bisa tes one shoot ini itu susahnya minta ampun. Karena apa? Mungkin kalau tes tulis kita bisa belajar ya, cuman kalau tes drivingnya kayak di tesnya itu ibaratnya kayak satu kesalahan kecil aja nggak boleh gitu. Sekali datang langsung lolos itu jarang banget. Untuk orang Jepang aja belum tentu bisa lolos sekali tes gitu, karena ya emang susah itu. Kita benar-benar kayak dicari kesalahannya gitu. Biasanya kalau one shoot ini untuk orang asing itu ya jarang gitu. Nah, udah ngabisin waktu, tesnya susah banget, ya lumayan makan waktu lah kalau kata gua gitu. Tapi kalau misalnya kalian udah pede, udah jago, udah ready lah ya istilahnya, ya udah tes aja nggak apa-apa gitu. Nah, jadi plus minusnya kalau yang Ipatsu Shiken ini, plusnya satu murah, terus itu bisa langsung 1 hari itu jadi kalau misalnya kalian langsung lolos gitu. Nah, tapi kekurangannya tadi udah juga sebutin, tesnya susah banget, kemungkinan untuk lulusnya kecil, dan kalau misalnya kalian nggak lolos dalam sekali ujian itu lumayan ngabisin waktu gitu. Jadi siap-siap aja kalau misalnya kalian pengen ikut tes yang one shot. Oke? Sebagai bocoran, jadi kalau kalian misalnya ikut tes SIM di Jepang itu dengan 2 cara yang pertama tadi, itu tes yang akan kalian hadapi itu ya, soal ujian tulisnya itu kurang lebih 150 soal gitu, dibagi 2 tahap, 50 soal tahap pertama, 100 soal di tahap selanjutnya. Jadi di total kalian itu bakal ngerjain soal ujian tulisnya itu kurang lebih, ya bukan kurang lebih ya, 150 soal dengan persentase benarnya itu harus 90% dua-duanya. Dan tesnya itu lumayan susah banget. Gua aja belajarnya bener-bener harus intensif biar bener-bener ngerti gitu soalnya pakainya apa. Ditambah kan gua ikut ujiannya pakai bahasa Jepang kan, jadi lumayan menguras otak ya, kepala gua sampai pusing lah istilahnya gitu. Tapi untungnya gue bisa lolos dalam 1 kali ujian. Oke, jadi tadi gue udah ngejelasin 2 cara dapetin SIM di Jepang. Itu cara orang Jepang pada umumnya. Nah, sekarang cara ketiga ini adalah cara yang salah satunya kelebihan kita sebagai orang asing di Jepang. Caranya itu adalah namanya Gaimen Kirikae. Oke, Gaimen Kirikae alias transfer SIM gitu. Maksudnya transfer SIM gini gimana? Nah, anggap aja kalian udah punya SIM, kalian kan berarti kan udah punya skill mengemudi lah ya, dianggapnya gitu. Kalian punya SIM-nya, nah kalian bisa melalui cara ini untuk SIM di Jepang. Nah, caranya kayak gimana? Kurang lebih sama kayak Ipatsu Shiken tadi ya, atau yang one shot tadi. Tapi ada kelebihannya itu adalah jumlah soal ujian tesnya nggak sebanyak
kalau kalian ujian di Ipatsu Shiken atau yang jalur normal orang Jepang pada umumnya. Nah, kalau yang Kirikai ini kalian dikasih kemudahan ujiannya itu cuma 50 soal gitu. Dulu bahkan lebih mudah lagi, teman-teman. 50 soal dari 50 soal itu sebenarnya dulu itu cuma 10 soal dan kalian minimal benernya itu cuma 7 gitu. Minimal bener 7 kalian lolos ujian tulisnya gitu. Nah, jadi kalau sekarang itu tuh udah mulai diperketat karena yang Gaimen Kirikai ini punya kasus banyak menyebabkan kecelakaan, terutama orang asing yang melakukannya gitu ya, karena banyak orang asing yang melakukan kecelakaan atau pelanggaran lalu lintas yang disinyalir itu dari Gaimen Kirikai yang terlalu mudah soalnya. Gua akui emang gampang banget soalnya. Bayangin dari 10 soal itu cuma butuh benar 7 dan soalnya itu kayak ya soal-soal logika sederhana aja lah gitu. Udah itu pakai bahasa Indonesia juga ada bahasa lain gitu. Makanya itu tesnya yang Gaimen Kirikai ini sekarang udah mulai diperketat gitu. Kalau sekarang jadinya 50 soal gitu. Salah satu kekurangan dari Ipatsu Shiken ini adalah dokumen yang harus kalian siapkan itu banyak. Pertama, satu yang jelas SIM Indonesia, yang kedua statement letter atau surat pengantar bahwa kalau kalian ini sudah punya SIM ini dari kapan sampai kapan, dibikin di mana gitu. Terus kalian juga nggak bisa pakai SIM kalian, nggak akan bisa daftar Kirikai kalau misalnya nih sebelum kalian datang ke Jepang kalian harus minimal pakai SIM itu di Indonesia 3 bulan gitu. Sama satu lagi apostil. Apostil ini adalah kayak surat pendukung dari kedutaan kalau kalian ini ya ini SIM-nya beneran asli lah istilahnya gitu. Dokumennya yang disiapkan banyak. Sama satu lagi nih, ini salah satu kekurangannya. Kenapa meskipun gua dulu punya SIM Indonesia tapi gua nggak ambil Kirikai, karena misalnya kalian gagal di tes yang hari ini, kalian itu harus booking tanggal lagi untuk kedatangan selanjutnya itu lama, bisa sampai lebih dari sebulan. Teman gua aja itu sampai 2 bulan baru dia dapat giliran ujian lagi. Dia kayak baru dapat SIM-nya itu melalui Kirikai, total durasinya itu kurang lebih 1 tahun. Itu cara-cara dapetin SIM-nya. Tapi kalau kata gua, nggak semua orang itu butuh SIM kendaraan di sini gitu. Karena kalau misalnya kalian udah tinggalnya di daerah yang akses kemana-mana gampang, itu emang nggak perlu SIM itu, dan kalian nggak perlu juga punya kendaraan karena kan akses kendaraannya udah lumayan gampang dibandingkan kalau tinggal di desa kayak gua sekarang ini. Kalau kalian misalnya ingin memutuskan ambil SIM di Jepang, pastikan 4 hal ini dulu ya. Pertama, kalian harus siap uangnya. Terus kalian punya waktu ya, harus punya waktu yang poin kedua ini. Nah, karena bisa sampai berbulan-bulan gitu. Yang ketiga adalah apakah bakal lama di Jepang atau enggak gitu. Mau lama tinggal di Jepang ya ambil aja, worth it kok gitu. Terus sama yang terakhir nih, kalian pede sama bahasa Jepangnya. Kenapa gue memasukkan kemampuan bahasa Jepang itu untuk pertimbangan? Karena gini, kalau misalnya kalian ikut Jido Shagako atau driving school tadi, kebanyakan mereka yang ngelatih kita itu dia nggak bisa bahasa asing. Jarang ada yang bisa bahasa asing kecuali pengajarnya orang asing juga. Mungkin ya bisa pakai bahasa ibunya gitu ya. Cuman sekarang masih kebanyakan driving schoolnya itu pengajarnya orang Jepang. Jadi ketika dijelaskan, kalau misalnya penjelasan tentang praktek dan segala macamnya itu, kalau kalian punya bahasa Jepang itu lumayan membantu gitu. Nah, nanti kalau kalian misalnya udah di Jepang atau kalian sekarang lagi di Jepang dan pengen ikut tes, ikut ambil SIM di sini, ya silakan kalian pertimbangkan 3 cara ini untuk dapetin SIM-nya di Jepang gitu. Oke, gitu aja teman-teman. Semoga video gua ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe video ini semua ya. Gua tetap semangat bikin kontennya dan bisa bermanfaat buat yang lainnya juga. Oke,
Sampai ketemu di riding selanjutnya dan bye bye.